Tapi karena fadilahnya Al-Quran, ini sahabat Nabi dapat ya keutamaan membaca Al-Quran. Nanti kalau kata Nabi kan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, gitu. Bacalah Quran karena Al-Quran itu nanti di akhirat akan datang kepadamu menjadi penolong, gitu ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membaca. Ternyata dibuktikan juga sama Allah, orang-orang yang gemar baca Quran itu bukan hanya nanti di akhirat dapat syafaat Al-Quran, ternyata di dunia juga dapat nih. Contohnya ini, ada sahabat Nabi yang gemar sekali baca Quran, lalu ada tetangganya ngedemen sama dia. Ini tetangganya, si ibu ini saking kagak demen sama sahabat Nabi yang suka baca Quran tadi, sampai-sampai apa? Si ibu ini bikin manisan. Ya, bikin manisan buah gitu, dibikin manisan. Lalu manisan itu dikasihlah kepada sahabat Nabi yang demen baca Quran tadi, yang suka baca Quran. Karena si perempuan ini nggak demen banget ketika dia baca Quran. Cuman itu manisan udah dimasukin racun di dalamnya. Jahat banget itu orangnya. Ya, jadi dimasukin gitu. Jadi kalau sekarang mungkin apa? Sianida kan gitu ya. Ya. Dimasukin sianida, itu ditaruhin racun. Lalu sahabat Nabi ini ternyata mau melakukan perjalanan. Nah, dia tahu tuh, wah, dia mau pergi jauh tuh. Udah pasti butuh bekal. Ya udah dah, buru-buru itu manisan buahnya dikasih kepada. Kamu katanya mau keluar kota ya? Iya, nih. Mungkin bisa bermanfaat nanti ketika kamu di tengah perjalanan. Wah, makasih. Dibawa itu. Ternyata itu manisan udah ada racunnya. Ya, tapi karena dia udah bawa perbekalan juga. Nah, tadi si ibu itu juga ngasih ya manisan juga, ya disimpan lah. Ya, jadi dia makan, dia minum bekal yang dia bawa dulu. Ya, ternyata pas di tengah perjalanan yang bekal dia itu udah mau habis itu, tinggal tersisa apa? Manisan buahnya tadi. Nah, tapi di tengah perjalanan ternyata dia ketemu orang, ada 2 orang laki-laki. Itu nyamperin dia ketika dalam safarnya. Pak, saya kehabisan bekal ini, gitu. Emang kamu mau kemana? Ya, saya akan menuju rumah saya mau pulang, cuman sedikit lagi, cuma ya, saya udah kehabisan, udah aus banget, udah lapar banget. Oh, ini saya ada manisan buah, ini boleh dikasih sama orang, belum saya makan, tadi saya udah bawa bekal, ini buat kamu aja dah. Nah, itu ada dikasih dia berdua, itu apa, seorang pemuda, 2 orang pemuda dikasih, dimakan sama dia sampai kenyang. Pas sudah kenyang, mati itu dia berdua ya, karena yang udah diracunin, mati. Nah, ternyata kabar ini tersiar lah ya, ada diketahui oleh banyak orang. Akhirnya sahabat Nabi ini ditangkap. Karena apa? Dituduh meracuni itu ada laki-laki berdua. Kenapa? Ya karena makan manisan yang boleh dia kasih. Udah, akhirnya diadililah nih sahabat Nabi ini. Ini kamu terbukti ya membunuh. Karena apa? Ya ini dia habis makan manisan yang kau kasih lalu dia meninggal dunia. Sebetulnya ini manisan bukan saya sendiri yang buat. Emang dari mana? Ini manisan saya boleh dikasih juga. Ketika saya mau melakukan perjalanan, tetangga saya, si ibu ini, dengan senang hati memberikan ini manisan kepada saya, katanya untuk bekal saya di perjalanan. Makanya saya bawalah, tapi di tengah perjalanan belum sempat saya makan. Lalu ada 2 laki-laki, 2 pemuda ini datang kepadaku karena kehabisan bekal. Makanya saya kasihlah itu. Tapi setelah saya kasih dia meninggal dunia. Saya juga nggak tahu gitu. Oh, ternyata ini bukan punya kamu. Bukan. Ini punya siapa? Punya si ibu yang ngasih ke saya. Ya udah, bawa kami kepada si ibu yang memberikan. Nah, mungkin dia tahu ada apa sebetulnya. Udah dikasih tahu si ibu, Bu, ini ibu benar ngasih dia manisan. Iya benar. Ini ternyata manisan yang dia makan, apa manisan yang dia bawa ya, ketika dimakan oleh orang yang ketika dia minta kepadanya, ternyata 2 orang itu meninggal dunia. Siapa? Pas dilihat nggak taunya yang 2 pemuda itu adalah anak dari si ibu tadi. Ya Allah. Ini bukti ya dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha, gitu ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Kalau dia berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Makanya kita jangan pernah berbuat buruk, udah pasti keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Itu si ibu yang tadinya mau ngeracunin sahabat karena gedeg dia suka baca Quran. Ternyata dalam riwayat ini fadilahnya Al-Quran itu luar biasa, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kalau Nabi mengatakan syafi'an li ashabi,
Kapan? Hari kiamat. Ternyata di dunia dapat juga dia kemuliaan Al-Quran, selamat dia dari kematian. Gara-gara apa? Karena fadilahnya Al-Quran. Ternyata yang mati anaknya sendiri tuh, ya Allah, diracunin oleh ibunya sendiri. Karena apa? Dia benci kepada orang yang alim, kepada orang yang ahli Al-Quran. Nah, makanya jangan sekali-kali kita ngebenci sama ulama gitu. Ulama dibenci. Kan ulama itu darahnya beracun. Ya. Ulama itu darahnya beracun, bukan berarti darahnya beracun kayak ulah kobra, bukan gitu ya. Artinya apa? Kita kalau ngomongin ulama kan sama aja makan dagingnya, makan darahnya. Nah, itu darahnya beracun. Nah, kita sendiri yang kena tuh. Makanya kalau ulama jangan diomongin gitu ya. Jangan dijelek-jelekin. Andai kata kita nggak suka, ya udah cukup dah. Nah, gitu. Jangan diungkap-ungkap lagi, diungkad lagi apa rasanya. Jangan itu. Ternyata itu berlaku. Nabi ingetin tuh. Ya ternyata ada juga orang-orang yang nggak suka sama orang lain, orang alim. Siapa ternyata orang yang tidak suka sama orang alim? Ternyata yang nggak suka sama orang alim biasanya apa? Keluarganya. Sama siapanya? Sama jironnya, sama tetangganya tuh. Dari situlah nanti ya akan berkembang. Ya keluarganya, tetangganya akan memberikan informasi, ya menghasut, memfitnah orang lain, diajak untuk ikut membenci dan lain sebagainya. Gitu. Ya Nabi, musuh-musuh Nabi siapa? Mamang. Ya. Mamangnya Nabi, pamannya Nabi itu musuh-musuh Nabi. Ya. Abu Lahab, paman Abu Lahab kan? Abu Lahab itu paman Nabi, cuma emang lain ibu gitu ya. Ya tapi kan satu bapak gitu. Dan yang lainnya juga paman-paman Nabi itu kan. Ya, yang luar biasa membenci, yang luar biasa tidak mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hal ini Nabi kita mengingatkan bahwasanya ada orang-orang yang alim itu dibenci. Ya, siapa yang benci? Orang-orang terdekat yang nggak suka terhadapnya. Makanya mesti kita berhati-hati. Ini peringatan maksudnya buat kita semuanya untuk senantiasa mencintai orang-orang alim. Dengan begitu kita mendapatkan banyak fadilah, ya keutamaan mencintai orang-orang alim.